Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1911, merebut kembali. Dion berjalan santai melewati kedalaman 99 alam semesta, merasa jauh lebih baik. Puluhan tahun yang lalu, Dion sudah terbiasa bertarung dengan para ahli tingkat tinggi berkat leluhur Sapientia. Menjaga ketajamannya seperti ini adalah hal yang baik. Namun, masih belum sehebat membuat 99 alam semesta hancur hanya dengan beberapa patah kata. Bagaimana dengan dukungan yang mungkin dikirim Sapientia untuk meredakan situasi? Dion tidak khawatir. Susunan yang diciptakan oleh Ibu Putih ke-24 telah direbut kembali olehnya sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Suatu hari, dia akan membiarkan Sapientia merasakan amarahnya juga. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Chen Glei bertanya dengan serius dari dalam dunia batin Dion. Oh begitu? Dion tertawa. Elder Nova tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, dia tidak pernah mencoba memperkosa siapapun. Putri Sona yang saat ini sedang koma adalah kasus yang sangat menarik. Aku menyelinap ke wilayah klan Sona beberapa hari yang lalu dan memindai tubuhnya, jadi aku mengerti mengapa dia melakukan hal-hal yang dilakukannya. Ia memiliki konstitusi yang sangat istimewa yang memungkinkannya menggunakan harta karun inti klan Sona, senjata semu dari 33 surga yang dikenal sebagai Sona Sphere. Secara teori, senjata ini memiliki kemampuan untuk membuat serangan apapun bergema tanpa henti. Namun, menggunakannya sulit karena memberikan tekanan besar pada jiwa. Putri Sona kebetulan adalah satu-satunya yang dapat menggunakannya meskipun jiwanya lumpuh sejak lahir. Sekte Ceres dan Sekte Bumi Mendalam menginginkannya, tetapi dia bukan target yang mudah. Jadi, mereka memanfaatkan cinta yang Yuhan dan sang putri bagikan dengan memberinya afrodisiak. Sang putri melawan karena dia tidak ingin kehilangan keperawanannya dengan cara seperti itu meskipun dia mencintai Yuhan, tetapi dia juga tidak tega membunuhnya. Aku tidak yakin dengan rinciannya, tetapi kurasa Yuhan hampir berhasil sebelum akhirnya gagal. Ketika sang putri terbangun dari kejadian tersebut, ia menemukan bahwa yin primordialnya telah hilang. Padahal sebenarnya, klan Ceres hanya menggunakan beberapa cara khusus untuk menyembunyikannya dari indranya, membuatnya berpikir bahwa Yuhan telah berhasil. Dia kemudian mencoba bunuh diri, karena tidak ingin hidup setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya telah melakukan hal seperti itu padanya. Namun, dia diselamatkan oleh ayahnya pada akhirnya sebelum dia berhasil dan jatuh koma. Ini merusak rencana Ceres dan Sekte Bumi Mendalam karena tanpa kematiannya, Sona Sphere yang mereka curi selama insiden pemerkosaan, itu masih akan mengenalinya sebagai pemiliknya. Dan, karena konstitusinya yang istimewa, terlalu sulit bagi mereka untuk memutuskan kepemilikan ini. Dion mencibir. Begitu banyak masalah yang disebabkan oleh kurangnya pengembangan jiwa, tetapi mereka masih berani menyebarkan ideologi sampah seperti itu. Mereka kemungkinan meminta bantuan leluhur mereka untuk membantu menciptakan lonceng resonansi mendalam dengan Sona Sphere sebagai intinya. Setiap kali ada yang menantangnya dan bel berbunyi, jejak sang putri di Sona Sphere akan semakin lemah dan mereka selangkah lebih dekat untuk merebutnya sendiri. Chen Glei tertawa. Mereka sungguh menyedihkan sampai-sampai mereka harus bergantung pada tantangan anak-anak untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Benar-benar menyedihkan. Dion setuju. Setiap kali lonceng dibunyikan, lonceng itu menyerang jiwamu. Sekte Bumi Mendalam berkata bahwa siapapun yang tidak dapat menahannya, tidak layak untuk menantang sekte mereka. Mereka bahkan tanpa malu-malu berkata bahwa kamu harus menahan cincin itu sekali untuk setiap alam kultivasi yang telah kamu daki. Tidak tahu malu bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dan yang mungkin lebih menyedihkan adalah mereka menggunakan harta karun tersebut sebagai inti untuk membuat harta karun lain. Tetapi hasilnya adalah harta karun yang beberapa tingkat lebih baik daripada harta karun aslinya. Jadi, apakah kau mengambil Sona Sphere? Dion menggelengkan kepalanya. Lebih berguna bagiku jika kepala Sona menemukannya di sana. Lagi pula, aku tidak terlalu membutuhkannya. Lagi pula, tatapan Dion berubah dingin saat ia menatap nebula yang bergolak yang dipenuhi dengan ki hijau, ungu, dan biru yang kacau. Seorang makhluk surgawi puncak akan mati dalam sekejap jika mereka berdiri di tempatnya sekarang, dan ia belum memasuki jangkauan nebula yang sebenarnya. Ada harta yang lebih berharga yang tersembunyi di tempat ini. Sudah saatnya aku merebut kembali apa yang menjadi milikku. Dion dapat segera merasakan bahwa gas panas yang berputar-putar di nebula ingin mengikis ki jiwanya. Jika bukan karena evolusinya ke dalam Immortal Sense, ini akan menjadi masalah besar baginya di masa lalu. Sebenarnya, dia harus memuji leluhur Sekte Celestial Deal. Jika tidak ada yang lain, mereka cukup berani. Berani menyembunyikan warisan mereka begitu dalam di wilayah musuh. Dion tidak bisa menahan senyum. Siapapun kepala sekte terakhir dari Sekte Celestial Deal, dia cukup sesuai dengan keinginan Dion.
Nebula ini tidak hanya berada dalam wilayah 99 alam semesta, tetapi juga tersembunyi jauh di dalam alam semesta inti klan Nova. Sebagian besar alasan mengapa klan Nova memiliki nama yang sama adalah karena teknik kultivasi mereka berfokus pada penyerapan gas-gas yang menindas dan keras ini. Itulah sebagian alasan mengapa mereka adalah yang terkuat dari keempat klan di 99 alam semesta ini. Gagasan untuk menyerap gas-gas ini menarik bagi Dion, tetapi pada akhirnya tidak berguna baginya. Kristal-kristal merah yang ditemukannya di lapisan Wyvern bertahun-tahun lalu mengandung jenis Ki yang sama. Faktanya, Ki itu berkali-kali lebih kuat daripada uap nebula ini meskipun hanya setingkat Sein. Hingga saat ini, satu-satunya serangan yang lebih menindas yang dimiliki Dion dalam hal kekuatan dasar murni, mengabaikan teknik, adalah serangan dengan Chaos Flames miliknya. Serangan yang dapat dihasilkannya dengan Ki merah itu berada di peringkat kedua. Tentu saja, Chaos Flame milik Dion masih belum membangkitkan kekuatan sejatinya, jadi ini tidak terlalu berarti di permukaan. Namun, perlu disebutkan bahwa peringkat kedua ini adalah milik tingkat suci Ki merah ini. Siapa yang tahu seberapa kuat versi tingkat surgawi, atau bahkan tingkat Dao? Catatan penulis, Ki merah ini ditemukan beberapa waktu lalu. Tidak pernah disebutkan lagi sejak Dion menemukannya di wilayah Wyvern. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1912, tujuan. Baiklah, tidak ada gunanya hanya berdiri di sini. Saya anggap ini adalah ujian pertama, jadi mari kita lulus dengan nilai gemilang. Gelombang energi dahsyat meletus di sekitar Dion. Kulitnya yang kecoklatan, yang awalnya bersinar keemasan setelah memasuki alam sutra emas, berubah menjadi kristal. Sinar pantulan dari gas terang dan bintang-bintang di kejauhan terpantul dari kulitnya, membuatnya bersinar seperti permata yang dipoles. Pada saat berikutnya, Ki-nya juga meletus. Sebuah perisai Ki tebal dan padat terbentuk dalam sekejap, membentuk kepompong di sekitar tubuh Dion. Setelah memahami Ki yang penuh teka-teki, konstitusi cermin perak Dion telah berkembang pesat. Tidak lagi semudah menangkal serangan. Berkat indera keabadiannya, Dion mulai memahami bahwa misteri konstitusi kelas surga ini tidak sesederhana itu. Konstitusi ini mengandung hukum kekuatan lembut dan aliran yang sangat mengakar. Hukum-hukum yang dianggap ini masih jauh dari jangkauan Dion untuk dipahami sepenuhnya. Namun, semakin kuat dia, semakin sering dia menghadapinya. Dion bahkan tidak dapat memahami dengan tepat mengapa dia langsung mengetahui nama-nama hukum tersebut pada awalnya, hanya setelah berbicara dengan si kembar surgawi, barulah dia mencapai pemahaman. Ketika dihadapkan dengan hukum mendasar seperti ini, nama mereka berarti segalanya. Bukan berarti Dion tiba-tiba memiliki segudang pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahuinya. Tetapi lebih karena hukum-hukum ini tidak mengizinkannya untuk mengetahui pengetahuan tersebut selain dari nama aslinya. Memikirkan pentingnya gelar dan kepercayaan, Dion memiliki sedikit pemahaman mengapa nama memegang kekuasaan. Dion menyingkirkan semua masalah ini dari pikirannya. Dengan satu langkah, ia melewati penghalang yang menindas dan penuh kekerasan itu, melaju menuju inti nebula dengan kecepatan yang sangat tinggi. Partikel debu halus membombardirnya sementara panas yang membakar kulit berusaha membakarnya hingga garing. Akan tetapi, meskipun penghalang Ki tipe beraninya tampak melemah dan memudar, Dion tampaknya memiliki persediaan yang tak terbatas untuk menggantikannya. Dunia batinnya bukan hanya untuk pamer, dan tahun-tahunnya menjelajahi medan perang kuno tidak terbuang sia-sia. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud gurunya. Ujian yang ditinggalkan oleh sekte rusa surgawi pertama-tama akan menguji jiwanya, tetapi tubuh dan Ki juga tidak bisa diabaikan. Di tempat seperti ini, bahkan jika tubuh dan Ki-nya dalam kondisi prima, ia akan kehabisan stamina jauh sebelum menemukan tanah warisan yang ia butuhkan jika jiwanya terlalu lemah. Jika seseorang mengambil satu langkah yang salah di tempat ini, itu berarti kematian. Namun, ini bukan masalah bagi Dion. Dia tidak hanya sudah lama menentukan tujuannya, dia juga masuk dari titik yang menyediakan rute terpendek. Mungkin bahkan leluhur sekte rusa surgawi tidak membayangkan penerus mereka akan melakukannya dengan mudah. Hari demi hari berlalu, akhirnya menjadi minggu, dan segera menjadi bulan. Ukuran nebula terlalu besar. Di ruang hampa, sangat mudah untuk bepergian dengan sangat cepat. Bahkan benda angkasa dapat bepergian dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya hanya dalam beberapa jam. Namun, energi di sini bahkan lebih padat daripada planet manapun yang ada. Melompati ruang angkasa di sini hanyalah mimpi yang bodoh, dan jika Anda mencoba, energi ganas yang tersembunyi di ruang hampa tidak akan begitu baik untuk memberitahu Anda bagaimana Anda mati. Namun, kegigihan Dion akhirnya menang karena ia disambut oleh pemandangan golnya. Bola energi yang stabil melayang di hadapan Dion. Dibandingkan dengan ukuran nebula, bola itu seperti setitik debu dibandingkan setitik debu. Dan, analogi itu pun mungkin tidak tepat. Dion tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya.
Ia hampir merasa bahwa sekte rusa surgawi tidak ingin siapapun menemukan warisan mereka, bahkan penerus mereka sendiri. Bola itu sangat mirip bola salju. Tersembunyi di dalamnya, ada dunia kegelapan, tetapi tidak tampak seperti dunia mistis. Setelah mengamati sejenak, Dion tiba-tiba mendapat pemahaman. Dunia, alam tidak seperti dunia mistis. Selain fakta bahwa keduanya meniru alam eksistensi yang nyata, kesamaannya berakhir di situ. Jika dunia mistik merupakan cerminan alam fana dan hukum-hukumnya, maka alam adalah cerminan alam abadi dan berbagai aturan serta ketentuannya yang rumit. Dion merasakan sakit kepala. Sejak kapan begitu banyak hal dari alam abadi memutuskan untuk jatuh ke tanah mereka yang kecil? Berdasarkan pemahaman Dion, setiap harta karun 33 surga lahir dengan cara yang sama seperti bagaimana kecapi naga emas Amporae lahir. Suatu momen yang belum pernah terjadi sebelumnya memicu kelahirannya, yang memungkinkan terbentuknya harta karun yang terkenal di dunia. Sebenarnya, meskipun ada angka 33 dalam judulnya, sebenarnya ada lebih dari 33 di masa lalu. Hanya saja, surga hanya mengizinkan 33 untuk ada sekaligus. Pada dasarnya, jika harta karun baru muncul dan menggantikan salah satu harta karun yang sudah ada, harta karun yang terlemah dalam kategorinya akan tereliminasi dari daftar dan digantikan. Jika ini terjadi, meskipun harta karun 33 surga sebelumnya akan mempertahankan kemampuan aktifnya, ia akan kehilangan kemampuan pasif legendarisnya. Inti dari semua ini adalah bahwa harta karun 33 surga biasanya mengikuti pemilik pertamanya hingga kematian sejati pemiliknya. Jelas, kematian Amporae tidak dianggap sebagai kematian sejati, atau Golden Dragon Lyre tidak akan mengikutinya hingga bereinkarnasi. Yah, entah itu atau usaha yang dilakukan Luna. Yang mana yang tidak relevan. Namun, yang relevan adalah fakta bahwa pemilik senjata ini hampir selalu berhasil pada akhirnya. Dan bahkan jika tidak, pemilik berikutnya pasti akan berhasil. Apa maksudnya ini? Itu berarti bahwa semua senjata tersebut seharusnya sudah ada di alam abadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1913, penolakan. Jadi mengapa Dion punya 5 di antaranya? Ini bukan satu-satunya harta karun yang dimiliki Dion dari alam abadi yang seharusnya tidak muncul di sini. Contoh lainnya adalah Menara Sage. Contoh lain dari Dao of Arai Alchemy. Bahkan lebih jauh dari itu ada teknik One Above All yang ingin diambilnya di sini sejak awal. Apa sebenarnya yang menyebabkan begitu banyak harta dari alam abadi jatuh di sini? Apakah karena sang entitas? Apakah turunnya sang entitas menyebabkan hal-hal yang mustahil menjadi lebih mungkin? Namun, bahkan saat itu, tidak mungkin pemilik harta karun 33 surga itu sebenarnya tidak kompeten. Benar, Dion menggelengkan kepalanya. Memikirkan hal-hal seperti ini tidak ada gunanya. Aku harus mencari tahu apa yang harus kulakukan di sini. Yin kecil, yang kecil. Apa yang kau ketahui tentang alam? Hukum alam abadi berbeda dengan alam fana. Luar angkasa lebih kokoh. Zat-zat jauh lebih keras daripada yang seharusnya hanya karena keberadaannya di tempat itu, dan masih banyak lagi keanehan lain yang sulit dijelaskan jika Anda tidak mengalaminya sendiri. Namun, satu kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa setiap dunia di alam abadi memiliki seperangkat aturan yang berbeda. Alam seringkali diciptakan dengan dunia alam abadi sebagai pola dasar. Pada dasarnya, memasuki alam ini sama saja dengan memasuki dunia alam abadi. Hati Dion terasa campur aduk saat mendengarkan penjelasan mereka. Bukankah ini seharusnya menjadi hal yang baik? Baiklah, ya dan tidak. Si kecil yang menjawab, tahukah kau apa sebutan untuk orang-orang sepertimu di alam abadi? Dion mengerutkan kening, tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Mereka memanggilmu orang-orang yang tidak murni. Ya, beberapa orang mungkin menggunakan kata-kata yang lebih kasar. Sampah, hama, orang-orang rendahan, sampah, kecoa. Baiklah, aku mengerti. Little Yin terkekeh. Ada alasan mengapa makhluk tinggi melepaskan tubuh mereka untuk melampaui dan meninggalkannya dalam bentuk benih iman mereka. Hidup di alam abadi dengan tubuh fana seperti hidup di neraka. Bukan hanya karena diskriminasi, tetapi karena secara harfiah seperti hidup dengan penyakit yang melemahkan. Beberapa jiwa malang, bahkan ketika lahir di alam abadi, akan meninggalkan rahim ibu mereka dengan tubuh fana. Mereka yang lebih beruntung dilahirkan langsung dengan tubuh abadi, beberapa dengan garis keturunan terhebat dilahirkan dengan tubuh abadi tingkat tinggi. Tetapi, bahkan mereka yang lahir dengan tubuh abadi tingkat terendah pun begitu kuat sejak lahir, sehingga bahkan bayi yang baru lahir dapat membunuh dirimu yang sekarang jika mereka menangis terlalu keras. Sederhananya, bahkan dengan alam ini tepat di hadapanmu, sebuah ruang yang sangat berharga bahkan di alam abadi, kamu hanya dapat memandangnya. Pada hakikat, bahkan jika kau bisa menjual alam ini dengan harga selangit, hanya beberapa margin lebih murah dari senjata kelas ethereal di alam abadi. Itu tak lebih dari alat penyiksaan bagi dirimu yang sekarang. Tatapan Dion berubah dingin.
Dia tidak mau mendengarkan lagi saat dia melangkah maju, menghilang dalam bola cahaya itu. Bahkan tidak sampai sedetik, bahkan sepersekian detik, setelah masuk Dion merasa seluruh tubuhnya menolaknya. Tidak, lebih seperti dunia itu sendiri menolaknya, seperti dia adalah makhluk tidak murni yang tidak layak untuk hidup. Bernapas saja terasa seperti bara api panas mengalir ke tenggorokannya. Tubuhnya terasa seperti banyak semut menggerogoti kulitnya, menggerogoti otot dan organnya. Bahkan tulang-tulangnya tiba-tiba terasa sangat rapuh, seolah-olah akan hancur jika dia tidak berjalan dengan cukup hati-hati. Dunia itu sendiri gelap dan berat. Dion sudah bisa melihat tujuannya, hanya sebuah kabin biasa yang terbuat dari kayu hitam yang sangat indah, hanya berjarak 100 meter di depannya. Namun, jarak yang dulunya hanya sekejap mata baginya tiba-tiba berubah menjadi tantangan yang tak teratasi. Bukan hanya dia yang berjuang, Yin dan yang kecil juga memiliki tubuh fana. Untungnya, mereka adalah makhluk surgawi, jadi hubungan mereka dengan surga lebih dekat, sehingga memungkinkan rasa sakit menjadi jauh lebih tertahankan bagi mereka, tetapi kebenarannya tetap sama. Cukup mengejutkan, bahkan Chen Glei pun meraung kesakitan. Entah bagaimana, dunia batin Dion telah terputus dari alam fana saat ia melangkahkan kaki di sini. Dunia batin itu memutuskan hubungannya dengan alam fana dan membangun yang baru dengan alam abadi semu ini. Sialan, gerutu Chen Glei. Dion terkekeh. Bahkan bayi pun bisa membunuhku, ya? Meski merasakan sakit yang amat menyakitkan, Dion tetap duduk diam, pandangannya tetap tajam saat menatap ke arah kabin kayu hitam di kejauhan. Dia menganggapnya lucu. Ya, lucu. Di alam fana, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, bekerja keras melalui tahap dasar, menerobos tahap surgawi, tahap Dao, sebelum akhirnya mencapai keberadaan yang lebih tinggi. Setelah jutaan tahun bekerja keras, seseorang akhirnya dapat menembus penghalang terakhir itu dan melampauinya. Hanya untuk memiliki kekuatan yang setara dengan bayi yang lahir di alam abadi. Itu adalah lelucon terbesar dalam hidup, bukan? Dion mengangkat Little Yin dan Yang dari pundaknya. Beban mereka, yang dulunya ringan seperti bulu bahkan bagi manusia biasa tanpa kultivasi, tiba-tiba menjadi sangat berat baginya. Namun, ia dengan lembut membelai bulu-bulu mereka, membiasakan diri dengan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Dion terbiasa dengan rasa sakit. Namun, ia merasa rasa sakit ini tak tertahankan. Alasannya sederhana, rasa sakit yang ia derita di masa lalu selalu membuatnya lebih kuat. Apapun yang ia alami, ia yakin bahwa pada akhirnya, ia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Namun rasa sakit ini berbeda. Dion tahu rasa sakit itu tidak membuatnya lebih kuat. Malah, tujuan utamanya adalah untuk melemahkannya. Ini bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara mental. Seolah-olah ingin Dion tahu bahwa dia lebih rendah. Berani sekali kau, Dion mencibir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1914, Saraf. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang ada memandang rendah dirinya. Bahkan orang itu adalah surga sendiri. Jika kau terus membuatku kesal, suatu hari nanti aku akan memasukkanmu ke dalam kandang. Dion melotot ke arah ruang yang tampak kosong saat ia berjuang untuk berdiri, mengambil langkah pertamanya ke depan. Dia menggertakkan giginya, merasa seolah-olah tulang-tulangnya remuk di bawahnya. Dia merasa sulit untuk berkomunikasi dengan medan perang kuno di tempat ini, jadi mengubah berat badannya hampir mustahil. Ini hanya membuat perjalanannya ke depan semakin sulit. Bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa alam abadi juga memiliki medan perang kuno? Lalu mengapa aku tidak bisa merasakannya? Dion mengutuk guru agungnya dengan brutal dalam benaknya. Bagaimana mereka yang hidup di alam fana bisa hidup? Dion berbicara sambil mulai berjalan, mencoba mengalihkan perhatiannya. Populasi mereka tidak sekecil yang kau kira. Little yang berkata perlahan, jelas menjadi terbiasa jauh lebih cepat daripada Dion. Sekitar 20 hingga 30% dari alam abadi adalah orang-orang tidak murni. Meskipun rasa sakit ini mengerikan, rasa sakit itu tidak akan membunuhmu. Bahkan, satu-satunya kesempatan rasa sakit ini untuk membunuhmu adalah jika kamu berkultivasi. Dion tertawa lagi. Tampaknya ketika surga ingin memainkan permainan perang psikologis, mereka lebih baik daripada siapapun. Bayangkan jika Anda terlahir dengan kondisi yang memaksa Anda menderita sakit parah setiap hari. Tentu saja, ada solusi untuk rasa sakit ini. Namun, solusi itu justru bisa membunuh Anda. Mungkin setelah puluhan tahun hidup, Anda sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Ada banyak orang di sekitar Anda yang juga mengalami rasa sakit yang sama, dan mereka baik-baik saja. Bukan, Dion yakin bahwa mereka yang lahir dengan apa yang disebut tubuh abadi mungkin bahkan meramu obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit ini dan membuat hidup lebih tertahankan. Jadi, apakah pantas mempertaruhkan nyawa Anda? Apa gunanya? Inilah pertanyaan yang dihadapi Dion, penyakit psikologis yang sama.
Mengapa? Seseorang mungkin bertanya. Dion akhirnya sampai di kabin kayu hitam setelah berhari-hari berjalan dengan susah payah, dan ia akhirnya melihat teknik yang mempertaruhkan nyawanya. Namun, teknik itu tidak dapat dipindahkan. Teknik itu tetap berada di sana, di lantai loteng kabin kayu hitam, bergoyang-goyang dalam cahaya, seolah-olah mengejek Dion. Anda ingin mengembangkan teknik ini? Tentu saja, ini dia. Lakukanlah sesukamu, asal kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Dion mendesah. Dia sekarang menyadari bahwa alasan mengapa kepala sekte rusa surgawi sebelumnya tidak berhasil melangkah jauh mungkin bukan sepenuhnya karena kesulitan dalam memahami Yang Maha Esa. Mengolah teknik dalam lingkungan seperti ini lebih dari sekadar masokis, itu tidak kurang dari mengagung-agungkan kematian. Butuh waktu 4 hari hanya untuk berjalan sejauh 100 meter, dia bahkan tidak bisa membayangkan mencoba berkultivasi di sini. Petik 1 titik. Tunggu, Dion tiba-tiba punya ide. Bahkan jika dia tidak bisa menggerakkan tubuh aslinya dengan baik. Bagaimana dengan avatar dunia batinnya? Setelah mengujinya beberapa saat, Dion memang menemukan bahwa avatarnya bergerak sesuai keinginannya dan dengan sangat mudah. Namun, entah mengapa, ada masalah yang mengganggu pikirannya. Mungkinkah solusinya tidak semudah yang dipikirkannya? Dion mengerutkan kening sebelum dengan hati-hati turun dari loteng. Kayu hitam ini jelas tidak normal. Berat badanku sekarang lebih dari 500 miliar jin, tapi tidak ada sedikit pun derit. Biasanya, hal ini tidak akan membuat Dion berpikir panjang. Alasannya, kontrol tubuhnya sangat tinggi saat ini sehingga sebagian besar struktur yang ia lewati tidak merasakan tekanan apapun di bawah berat badannya sama sekali. Hanya ketika ia memasuki tempat yang sangat rapuh, ia baru mau repot-repot menurunkan berat badannya. Namun, mengingat kondisi tubuhnya saat ini, Dion dalam kondisi yang memungkinkannya mengendalikan gerakannya dengan presisi yang baik. Selain itu, ia tampaknya tidak dapat berkomunikasi dengan dunia konstitusinya di tempat ini, jadi ia juga tidak dapat menyesuaikan berat badannya. Namun, kabin itu tidak sedikit pun bergerak di bawah langkah kakinya. Hanya ada satu dari dua penjelasan untuk ini. Entah kayu ini adalah material yang berada di luar imajinasinya, atau, seperti yang dikatakan si kembar sebelumnya dan bahkan material biasa pun menjadi jauh lebih keras di bawah pengaruh alam abadi. Setelah turun, Dion menemukan banyak hal yang diabaikannya dalam perjalanannya naik. Pertama, ada sisa kekayaan sekte rusa surgawi. Semuanya tersimpan rapi dalam sejumlah cincin spasial, jadi Dion hanya bisa memeriksanya satu persatu. Saat ini, Dion bisa dikatakan sebagai orang yang cukup kaya. Alasan pertama adalah karena lautan kegelapan. Lautan itu merupakan kekayaan sumber daya yang tidak pernah tersentuh selama jutaan tahun. Awalnya, Dion percaya bahwa itu hanya akan berjumlah 30 sumber daya alam semesta, tetapi kenyataan di luar mimpinya yang terlihat. Alih-alih bernilai 30 alam semesta, Dark Ocean dengan mudah bernilai 3 kuadran sumber daya. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditinggalkan oleh sekte rusa surgawi. Hanya cincin spasial pertama yang diisi penuh dengan batu energi enigmatik. Satu saja sudah bernilai 1.000.000 batu transenden yang mana sendirinya bernilai 1.000.000 batu Dao. Cincin-cincin ini tidak hanya ada satu. Ada 10 cincin, yang masing-masing berisi 100 miliar batu misterius. Meski ini merupakan kekayaan yang sangat besar bagi Dion saat ini, ia tahu bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Ia telah lama mengetahui bahwa para kultivator tingkat tinggi memperlakukan batu energi seperti sampah. Banyak dari mereka hanya akan memperdagangkan sumber daya yang paling berharga dengan imbalan sumber daya berharga lainnya. Namun, batu energi tidaklah sia-sia. Batu energi sangat cocok untuk para kultivator yang telah mencapai batas potensi mereka. Dengan kekayaan yang cukup, para kultivator ini dapat melampaui batas normal mereka. Dan, karena mereka telah mencapai akhir potensi mereka, jelas tidak ada masalah bagi mereka untuk merusak fondasi mereka dengan batu energi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1915, Kerutan. Kedua, batu energi merupakan inti dari semua formasi berskala besar. Dion tidak memerlukannya dalam aspek ini berkat menara Sage, tetapi itu tidak relevan. Intinya adalah hal ini membuat batu energi berharga bagi orang lain. Sebentar lagi, Federasi akan menuju aliansi Sprite. Dion hanya berencana menggunakannya sebagai liburan panjang. Tetapi mengapa tidak memanfaatkan beberapa orang dan melihat apakah para Sprite punya sesuatu yang berharga untuk dijarahnya? Kedua alasan ini hanyalah hal kecil dan tidak terlalu mempengaruhi mengapa Dion senang melihat ke-10 cincin ini. Untuk memperjelas, sumber daya bintang tingkat terendah bernilai sekitar 1 miliar batu misterius. Sekte rusa surgawi tidak akan pernah mentransfer semua kekayaan mereka ke batu energi, jadi ini berarti apa yang ada di sini hanyalah sebagian kecil. Sederhananya, sekte rusa surgawi menemukan bahwa sumber daya setara dengan 1000 bintang hanyalah sebagian kecil dari kekayaan mereka. Begitu menyadari hal ini,
Bagaimana mungkin Dion tidak merasakan sedikit antisipasi saat ia pindah ke cincin spasial lainnya? Tidak butuh waktu lama bagi pikirannya untuk menjadi kenyataan sesuai harapan. Hanya cincin pertama yang diambil Dion yang memenuhi pikirannya dengan gambaran dunia batu abadi dan abadi. Biasanya, alam semesta akan menghasilkan sumber daya ini dalam jumlah yang cukup untuk melindungi harta karun klan Jafari. Namun, menambangnya berbahaya dan memakan waktu. Dion seringkali harus melakukannya sendiri agar tidak membahayakan nyawa orang lain. Namun, pada akhirnya hasilnya sepadan. Akan tetapi, cincin spasial ini sendiri memiliki cukup batu abadi dan abadi untuk menyelimuti lebih dari 500 kuadran. Setelah merasakan sentakan kebahagiaan, Dion tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa alasan sekte rusa surgawi mengumpulkan begitu banyak batu abadi dan abadi? Petik 1. Setengah harta karun klan Jafari yang berupa ruang disimpan oleh klan Mino, dan setengah harta karun klan Jafari yang berupa waktu disimpan oleh Demon Sage. Bagaimana hubungan antara semua hal ini? Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Ia sekali lagi merasa seperti sedang dipermainkan. Klan Mino adalah bawahan para elf, jadi ini masuk akal, setidaknya sebagian. Namun, Demon Sage seharusnya tidak terkait dengan aliansi para elf dan sekte rusa surgawi. Namun, semakin Dion memikirkannya, semakin mudah semuanya terasa. Bahkan terlalu mudah, jika saja Demon Sage tidak pernah memiliki separuh waktu dari harta klan Jafari. Dia pasti akan mampu membangun lingkungan yang stabil di kedalaman Chaos Universe, dia juga tidak akan mampu membekukan penuaan Amphorae seperti yang telah dilakukannya. Tanpa hal-hal tersebut, paling tidak, Dion dan Amphorae akan kehilangan satu sama lain dalam beberapa generasi. Pikiran Dion menguap, sekali lagi tanpa kesimpulan yang tepat. Pada akhirnya, ia hanya melanjutkan ke cincin berikutnya. Satu batu abadi atau batu abadi saja sudah bernilai puluhan batu misterius, tetapi sepertinya sekte rusa surgawi belum selesai memamerkan kekayaannya. Cincin-cincin berikutnya tidak lain hanyalah ramuan spiritual tingkat planet dan bintang. Bahkan, beberapa di antaranya telah lama punah. Salah satu di antaranya langsung menarik perhatian Dion. Petik 1. Nine Cloud Yang, mungkinkah jadi datang ke sini? Ramuan spiritual 9 awan yang, meskipun hanya berkelas planet, telah lama punah. Akibatnya, jika muncul sekarang, ramuan itu akan jauh lebih berharga daripada banyak sumber daya berkelas bintang. Dion selalu bertanya-tanya bagaimana Jade bisa mendapatkannya, tetapi setelah menyadari bahwa Jade berasal dari garis waktu yang berbeda, dia mengabaikannya. Namun sekarang, ada ruang kosong yang jelas di dalam cincin spasial ini. Keanehan ini langsung terlihat karena setiap cincin sebelumnya telah terisi penuh. Dan ruang kosong ini hanya cukup untuk menampung tubuh satu bunga 9 awan yang. Jika bukan karena afrodisiak ini, Dion tidak akan pernah mengerti kekuatan sejati primordial yang miliknya dan mungkin dia sudah mati di tangan Osa. Bayangkan saja Jade telah mengambilnya dari tempat ini. Dion tidak terkejut bahwa Jade mengetahui lokasi ini. Bagaimanapun, Jade telah mengikuti Jade sepanjang hidupnya di garis waktu, tidak terlalu sulit baginya untuk mengetahui lokasi umum tempat ini. Namun, kesadaran bahwa keberadaan Jade sangat nyata, membuat Dion semakin sulit menerima kepergian Jade. Dalam banyak hal, Jade tampak seperti makhluk halus baginya. Peri berambut emas yang muncul dalam hidupnya sebelum menghilang tanpa sepatah kata pun. Hilangnya dia menyakitkan, namun dia telah pandai mengabaikan rasa sakit itu, berpura-pura seolah-olah dia hanya mimpi singkat. Namun ruang kosong di dalam lingkaran spasial yang penuh ini membuatnya merasa seolah-olah ada raksasa yang menginjak dadanya. Pada saat itu, Dion benar-benar lupa akan rasa sakit di tubuhnya. Kesedihannya perlahan-lahan tergantikan oleh amarah. Dia tidak akan gagal lagi. Dia tidak akan membiarkan wanita yang dia sayangi mengorbankan diri mereka hanya karena dia tidak kompeten. Dia telah merasakannya berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia mulai kehilangan ketajamannya. Dia menjadi terlalu berhati-hati, terlalu malu-malu. Memikirkan bahwa dia, Dion Sacharo, benar-benar membiarkan dia Soren pergi tanpa mengetahui apa yang terjadi hari itu. Memikirkan bahwa dia, Dion Sacharo, akan membiarkan 3 kepala dari 99 alam semesta yang membuat hidupnya seperti neraka hidup hanya demi rencana. Memikirkan bahwa dia, Dion Sacharo, akan menjadi sangat lemah. Mungkin inilah sebabnya dia gagal di timeline terakhir. Mengapa dia lari? Mengapa dia tidak melawan? Bagaimana jika pilihan lain bisa mengubah segalanya? Punggung Dion yang bungkuk tegak, aura liar dan gila berembus dari tubuhnya. Meskipun dia tidak menyadarinya, Dao Heart, yang berkilauan dengan cahaya pelangi yang indah, tumbuh selangkah lagi dalam kilaunya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1916, rendah diri. Dia tidak tahu di mana Jade dan Rose sekarang, tetapi dia akan memastikan bahwa Dion yang mereka datangi adalah Dion yang dapat mereka hormati.
Dion melempar cincin spasial di tangannya ke samping. Ia tidak lagi mempedulikannya. Ia tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya atau seberapa besar manfaatnya bagi dirinya. Sebaliknya, pikirannya sepenuhnya terfokus pada satu hal. Dengan langkah tenang dan penuh tekad, dia sekali lagi melangkah menuju lantai loteng tertinggi. Langkahnya tak lagi hati-hati. Ia bisa merasakan tulang-tulangnya retak setiap kali kakinya bergerak naik turun, tetapi ia tak peduli. Punggungnya tidak lagi melengkung. Dia bisa merasakan aura alam mencoba membuatnya menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak peduli. Matanya tak lagi sayu. Bisikan-bisikan bergema di benaknya, mencoba membuatnya putus asa, bertanya mengapa ia mempertaruhkan nyawanya ketika begitu banyak orang bergantung padanya untuk tetap hidup. Tetapi ia tak peduli. Dion berhasil mencapai puncak dan menatap bola yang memantul itu seolah-olah itu adalah musuh bebuyutannya. Mata kanannya berdenyut hebat. Tetapi apakah itu karena kegembiraan atau hal lain, dia tidak tahu. Yang Maha Esa, ya, itu nama yang cukup arogan. Kuharap kau bisa menepatinya atau kalau tidak, akulah yang akan memandang rendah dirimu. Bahkan sebelum Dion mulai, ia langsung memahami sesuatu. Sebelumnya, hatinya terlalu kacau, menderita sakit di alam ini hingga tak menyadarinya, hubungannya dengan keinginannya jauh lebih kuat dan kokoh di sini. Itu belum semuanya, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sebuah eksistensi yang berdiri di atas Daos. Laos, julukan hukum tertinggi tidak datang begitu saja. Kehendak yang dikenal sebagai hukum tertinggi di alam bawah dikenal karena sifatnya yang tak terkalahkan di alam hukum. Pada dasarnya, itu adalah kehendak dasar yang dikenal menghasilkan sumber asal terkuat yang pernah ada. Sumber asal adalah alam yang bahkan lebih tinggi dari hukum. Dion pernah melihatnya sekali sebelumnya ketika entitas menunjukkan kepadanya sumber asalnya. Saat itu, Dion hanya mampu melihatnya selama sepersekian detik sebelum diserang dengan sakit kepala yang mematikan. Dan itu terjadi setelah entitas sengaja menurunkan kekuatannya ke minimum absolut. Sumber asal adalah akar kekuatan bagi para transenden tingkat tertinggi. Mereka adalah dunia yang dibangun dengan pemahaman seseorang terhadap hukum. Mereka mengikuti konsep yang mirip dengan domain yang dapat digunakan oleh pakar formasi Dao, tetapi jelas ada perbedaan besar di antara mereka. Perbedaan terbesar antara domain dan origin source adalah bahwa sementara domain dibangun dengan pemahaman tentang intent dan Dao, origin source tidak hanya dibangun dari hukum. Mereka adalah produk dari penggunaan hukum untuk membentuk jalur kultivasi baru yang sepenuhnya unik bagi diri sendiri. Itu pada level yang sama sekali berbeda. Beberapa hukum yang mulai dirasakan Dion berkat indera keabadiannya, seperti hukum kekuatan lembut atau hukum aliran, justru merupakan produk dari jalur unik yang diciptakan oleh seorang transenden di masa lalu. Adapun mengapa sebuah konstitusi yang diciptakan di alam fana akan memilikinya, ini hanya menunjukkan betapa kuatnya konstitusi itu dan mengapa begitu menyedihkan bahwa keberadaan yang lebih tinggi harus melepaskan tubuh fana mereka sebelum mereka melampaui. Bahkan meskipun mereka dilahirkan dengan sebuah konstitusi, hukum-hukum yang diberi nama aneh ini adalah judul-judul unik yang dipilih oleh para penciptanya. Hukum-hukum ini tidak lagi mendasar seperti hukum kematian atau hukum kehidupan, tetapi merupakan cabang unik yang merupakan hasil dari penggabungan berbagai konsep yang berbeda. Berpikir sampai pada titik ini, Dion merasa bahwa yang satu di atas segalanya mungkin bukanlah sebuah teknik sama sekali. Melainkan, itu adalah sumber asal dari suatu keberadaan tertinggi yang jauh melampaui imajinasinya yang terliar. Mungkin jika mengikuti konvensi, maka akan dikenal sebagai hukum kesatuan atau hukum kesatuan. Namun, jelas, siapapun yang begitu sombong hingga menamai jalan unik mereka dengan cara ini tidak peduli dengan sesuatu yang biasa seperti konvensi penamaan biasa, jadi ia menamai jalan mereka dengan cara ini. Biasanya, menggunakan pemahaman orang lain untuk berkultivasi itu merugikan, tetapi itu dengan asumsi kedua individu yang dimaksud berada pada level yang sama atau serupa. Individu ini jauh melampaui Dion sehingga pemahaman mereka hanya dapat membantunya. Faktanya, menurut si kembar, berbagi pemahaman dengan cara ini cukup umum di alam abadi. Hukum alam fana tidak sempurna, jadi membagikannya terlalu berbahaya. Umumnya, pemahaman bawaan Anda sendiri akan menjadi rute teraman bagi diri Anda sendiri. Namun, hukum alam abadi adalah puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan seperti itu yang mengancam kehidupan seseorang. Jadi begitulah. Tatapan tajam Dion mencoba mengintip misteri bola mata itu. Ketika ia mencoba melirik sekilas ke origin source milik The Entity, ia terpaksa mengalihkan pandangannya karena origin source terlalu rumit. Rasanya otaknya harus bekerja jutaan kali lebih keras hanya untuk menatap sesuatu yang sederhana seperti bunga. Ini adalah inti bawaan dari kultivasi. Siklus konstan antara kesederhanaan dan kompleksitas. Saat itu, Dion dapat langsung mengetahui bahwa sumber asal entitas terlalu rumit. Apa yang begitu menakjubkan tentang alam semesta dan alam tempat mereka tinggal?
Bukankah manusia yang paling lemah sekalipun dapat menatap misteri yang paling rumit tanpa mengalami reaksi keras? Jika tidak demikian, bagaimana lagi orang-orang Dion dapat maju sejauh ini di bidang sains? Perasaan ini, perasaan akan keindahan kesederhanaan. Inilah puncak dari apa itu yang Maha Esa di atas segalanya. Dion berkedip dan menarik kembali pandangannya. Mengapa aku bisa memahaminya dengan mudah? Yang Maha Esa ini, sebenarnya jauh di atas sang entitas. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Abraxas adalah salah satu makhluk transenden terkuat, jika bukan yang terkuat di alam abadi. Murid-muridnya mengikuti jejaknya, menjadi salah satu makhluk terkuat di alam itu juga. Tapi mengapa sang entitas merasa begitu rendah diri? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1917, murid pertama. Mata Dion menajam, hanya ada satu orang yang bahkan Abraxas akui bahwa dia lebih rendah darinya. Murid pertamanya sendiri. Mungkinkah Yang Maha Esa adalah sumber asalnya? Untuk memungkinkan manusia seperti dia memahami apa yang seharusnya menjadi puncak keberadaan di antara para dewa dengan begitu mudah. Alam kesederhanaan ini jauh melampaui imajinasi Dion. Itu adalah alam yang menyaingi. Bahkan surga itu sendiri, jantung Dion berdebar kencang. Apakah dia akan mencapai level ini? Saya akan. Api menyala di mata Dion saat ia mulai mengupas lapisan-lapisan yang satu di atas segalanya. Tiba-tiba dia mengerti bahwa tinggal di alam ini adalah bagian tersulit dalam mengolah teknik ini. Menatap misteri teknik itu sendiri sebenarnya sangat mudah. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu sebelum Dion menyadarinya. Tubuhnya bergetar, kedalaman tatapan matanya tenggelam seolah tenggelam dalam kebijaksanaan tak berujung. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, rasanya seperti sekejap mata. 5 detik, 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun, 1 detik. Semuanya sama, Dion telah mencapai tingkat kehendak pertama satu di atas segalanya. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang pertama di antara kepala sekte rusa surgawi yang berhasil mencapai hal ini. Adapun kekuatannya, dia tidak terkalahkan di alam Dao. Meskipun telah terbangun, Dion duduk diam seperti patung. Dalam 5 tahun terakhir, seakan-akan rasa sakit tidak ada baginya. Menderita rasa sakit sesaat atau menderita rasa sakit selama 5 tahun tidak ada bedanya. Namun, itu sungguh ironis. Konsep kesatuan yang menurutnya begitu sederhana ternyata membutuhkan waktu 5 tahun untuk memulainya. Namun, manfaatnya berada di luar imajinasinya yang paling liar. Ia merasa bahwa ki konvensional dan vital mengalir lebih baik secara serempak. Ia menemukan bahwa pemahamannya terhadap keinginan yang tampaknya tidak berhubungan sebenarnya saling berhubungan dengan cara yang fantastis dan ajaib. Ia bahkan samar-samar merasa bahwa jalur tubuh, energi, dan jiwa sebenarnya tidak begitu berbeda. Dan kemudian ada dirinya sendiri. Seolah-olah teknik itu bertanya kepadanya apakah dia bersedia, apakah dia siap. Menjadi pria yang menggabungkan semuanya. Hembusan udara keluar dari bibir Dion. Kultivasinya tidak berubah sedikit pun dalam 5 tahun ini, namun dia jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya melambai. Dalam sekejap, 108 pedang terbang muncul, melesat seperti komet. Kedua jarinya terentang keluar. Di bawah perintahnya, pedang itu bergetar. Satu demi satu, mereka mulai runtuh. 108 menjadi 54. 54 menjadi 27. 27 menjadi 13. 13 menjadi 1. Pedang yang dihasilkan jatuh ke telapak tangan Dion, bergetar hebat. Pedang itu panjang, ramping, dan berwarna perak, memancarkan warna biru pucat, hampir seperti partikel debu komet yang melesat. 108 komet, 12 bulan, 9 planet, 3 bintang. Dion mengangkat lengannya dan menebas ke depan. Jika ini adalah mortal plane, siapa yang tahu betapa dahsyatnya hasilnya. Dion merasa bahwa serangan ini adalah yang terhebat yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Namun, serangan itu tidak meninggalkan bekas putih sedikit pun di kayu hitam di hadapannya. Namun, Dion tetap tersenyum. Ia masih belum mampu menggunakan pedang True Sword Wheel lainnya, tetapi ini sudah cukup untuk saat ini. Tatapan Dion berubah dingin. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Valen secara langsung, dia tidak percaya dia akan memiliki masalah untuk mundur. Dan begitu dia menerobos penghalang Middle Dao Realm, mengalahkan Valen tidak akan menjadi mimpi lagi. Setelah melirik lagi ke arah bola melayang itu, Dion berbalik dan pergi. Alam itu tampaknya tidak lagi memiliki pengaruh yang begitu buruk padanya. Tiba-tiba ia menjadi mampu menyatu dengan lingkungannya, seolah-olah ia sendiri juga menjadi satu dengan lingkungan itu. Dengan lambaian tangannya, dia dengan santai mengambil sisa-sisa sumber daya sekte rusa surgawi, hanya meliriknya sekilas. Barang-barang ini tidak lagi mengguncang jiwanya seperti dulu. Setelah meninggalkan alam, dia menempatkan wujudnya ke dunia batinnya, hanya untuk mendengar Chen Glei mendesah lega. Dunia terkutuk itu, gerutunya sebelum tertidur lelap.
Sementara 5 tahun itu hanya sekejap mata bagi Dion, Chenglei merasakan setiap detiknya. Namun, dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun sejak Dion mulai berkultivasi. Tekadnya sangat mengesankan. Dion hanya tersenyum dan membiarkannya tidur. Jika tidak ada yang lain, pikiran Chenglei pasti sudah diatur dengan baik meskipun tubuhnya belum diatur. Ini akan membantunya di masa depan. Dion sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berjalan santai kembali ke wilayah Mortal Alliance dengan senyum tipis di wajahnya, mencoba mencari cara untuk menebus ketidakhadirannya. Dia tidak berencana untuk pergi begitu lama, tetapi dia benar-benar meremehkan One Above All. Akan tetapi, apa yang dilihatnya saat kembali menyebabkan suasana hatinya yang baik menjadi anjlok. Bukannya Mortal Alliance diserang. Dengan tindakan perlindungan Dion, 5 tahun tidak cukup bahkan untuk memasuki pintu depan, apalagi melancarkan serangan yang berarti. Masalahnya adalah suasana hati istri-istrinya. Madeline tampak bersemangat dan mengobrol dengan Alona kecil. Clara dan Delia sedang berlatih tanding dan juga baik-baik saja. Karena konstitusi mereka saling menekan, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan mereka adalah dengan menghabiskan waktu bersama. Dan, Amporae sedang duduk bersama Madeline dan Alona kecil, dengan menggemaskan berusaha untuk terlihat seolah-olah dia tidak gugup saat bersosialisasi dengan mereka. Namun, Ri lah yang memiliki bayangan yang menyelimuti hatinya. Dengan wajah cemberut, Dion tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia begitu termenung, menatap kosong ke arah laut di hadapan mereka, sehingga dia bahkan tidak menyadari kehadiran Dion sampai beberapa detik kemudian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1918, keputusasaan. Tanpa sepatah kata pun, dia jatuh ke pelukannya, mendekapnya erat. Dion tidak perlu bertanya untuk mengerti mengapa dia bersikap seperti ini. Jika dia bertanya, bukankah dia akan menjadi suami yang buruk? Sudah lebih dari 20 tahun sejak ayahnya menghilang dalam True 4 Trial di Epistemic Tower. Namun, mereka belum mendengar sepatah kata pun tentangnya sejak saat itu. Segalanya tampak sempurna, dan tidak ada yang diinginkan Ri. Namun, ketidakhadiran ayahnya di sisinya membebani dirinya. Sebenarnya, jika ia harus jujur, ayah yang ia kenal di masa mudanya telah lama tiada. Rasa bersalah yang ia rasakan karena meninggalkan kerajaannya demi mengejar istrinya adalah sesuatu yang tidak pernah ia lupakan, dan hal itu menggerogoti dirinya setiap hari. Dion jujur saja tidak tahu apakah dia akan pernah bisa keluar dari jurang keputusasaan itu. Dion membelai lembut rambut Ri. Tidak perlu khawatir, katanya lembut. Orang tua itu yang menjalankan persidangan itu, dia tidak akan berani bertindak terlalu jauh pada ayah mertua atau dia akan mendengar dariku. Ri mendengus pelan dan terkikik, menghirup aroma Dion. Mungkin hanya suaminya yang berani berbicara tentang mengancam seorang transenden. Namun, dilihat dari perubahan kedalaman tatapan matanya. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak tahu Abraxas tidak akan pernah menyakitinya, dia akan percaya bahwa dia bisa melakukannya. Pada saat yang sama, dia merasakan kemanisan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Dion memanggil Raja Acachia dengan sebutan ayah. Meskipun dia tahu bahwa Dion hanya melakukannya untuk menenangkannya, dia tetap menyukai perhatiannya terhadap detail. Hanya pria seperti inilah yang pantas dinikahi, bahkan jika dia harus berbagi dengannya. Ri berdiri sampai ujung jari kakinya dan melingkarkan lengannya di leher Dion, menatap matanya dengan mutiara biru perak yang indah. Lihatlah dirimu, menangis sejadi-jadinya. Dion menggoda. Apa yang akan dipikirkan oleh para pengejarmu yang tak terhitung jumlahnya itu ketika melihat ratu mereka meneteskan air mata dan ingus? Ri tersenyum. Aku yakin mereka akan memimpin pasukan untuk membunuh orang yang membuatku dalam kondisi ini. Aku khawatir mereka akan menyalahkanmu terlebih dahulu. Kuharap kau cukup kuat untuk menangkis mereka. Tulang-tulangku lemah dan rapuh, aku sudah terlalu tua untuk melakukan hal-hal seperti itu lagi. Serahkan saja pada yang muda. Biar Alona kecil yang mengurusnya. Ri cemberut. Kudengar lelaki tua kehilangan kehebatan mereka di ranjang. Dia mendesah pelan, seolah meratapi waktu yang telah lama berlalu. Aku harus mulai melakukan wawancara. Kau mungkin sudah tua, tapi aku masih seorang wanita muda yang masih muda. Aku punya kebutuhan. Dion menyeringai jahat. Kami orang tua mungkin kurang dalam beberapa hal, tetapi kami lebih dari cukup untuk mengatasinya dengan pengalaman. Dion berhasil membuat Ri tersadar. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dalam waktu kurang dari 15 menit, Ri akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan, ia hampir tidak dapat menahan tawanya. Berkat kultivasinya, bahkan ketika ia berusaha keras untuk menahannya, suaranya mampu menutupi seluruh wilayah Elfin dalam aliansi mortal. Meskipun Dion tampak tidak senang mendengar tawa ini, Kawa, Ibu Ri, akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Petik 1. Sepertinya menantuku sudah kembali, hanya dia yang bisa membuatnya tersenyum dan tertawa sekarang. Dia mendesah dan menatap ke kejauhan. Petik 1. Kapan kau akan kembali ke sisiku?
Suamiku, di dalam ruang kerajaan istana Elfin, adegan tawari yang memikat merupakan pesta bagi matanya. Payudaranya tidak sebesar payudara Madeline, tetapi seperti dua cangkir embun kecil yang sempurna, dibentuk dengan sempurna agar pas di tangan seseorang. Saat tawanya berdesir di sekujur tubuhnya, payudaranya bergoyang dengan sehat, membuat darah Dion mendidih. Tubuhnya yang mungil hanya bisa dibentuk oleh dewa. Rambut biru pucatnya yang menempel pada lekuk tubuhnya yang berkilau dan berkeringat adalah gambaran yang tak terlukiskan. Mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik kelas dunia hanyalah pernyataan yang meremehkan. Di mata Dion, hanya istrinya sendiri yang bisa mencapai standar ini. Dia tidak peduli seberapa cantik atau rupawan orang lain, baginya, hanya mereka. Hanya mereka yang bisa menggugah hatinya. Akan tetapi, saat ini, meski melihat tubuh telanjang istrinya yang sempurna di hadapannya, Dion merasa lebih kesal daripada yang pernah dirasakannya seumur hidupnya. Dia menunduk menatap tongkat di antara kedua kakinya, benda kesayangannya, salah satu dari sedikit benda dalam hidupnya yang tidak pernah mengecewakannya, tergantung lemas tanpa reaksi. Ri mengatur napas, berusaha memperlambat tawanya, tetapi saat melihat ekspresi Dion yang patah hati, dia pun menangis dan mulai tertawa lagi. Sial, kalau Clara tahu tentang ini, aku tidak akan pernah bisa mendengarnya berakhir. Dion merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang bisa keluar. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa duduk di lingkungan itu dan berkultivasi selama 5 tahun penuh tanpa menghadapi konsekuensi apapun? Dia pikir dia baik-baik saja, tetapi kenyataannya tubuhnya saat ini dipenuhi dengan luka-luka tersembunyi. Beberapa kecil dan beberapa besar, tetapi kenyataannya semuanya banyak jumlahnya. Yang di atas segalanya hanya bisa dikembangkan di lingkungan seperti alam abadi karena hanya tempat seperti itu yang memiliki hukum yang tepat dan lengkap untuk memulai pemahaman yang benar. Namun konsekuensi dari melakukan hal itu tidak bisa diabaikan. Ketika Ri akhirnya berhasil berhenti tertawa terbahak-bahak, ia mengulurkan tangan dan menarik Dion turun dari posisi berlutut di tempat tidur. Tubuh telanjangnya memeluk tubuh Dion dengan senyum puas di wajahnya. Dia tahu betul bahwa suaminya pasti telah mengalami berbagai macam hal yang mengerikan selama 5 tahun ini sehingga tubuhnya berada dalam kondisi seperti ini. Jadi, meskipun dia tertawa, itu hanyalah cara anggota keluarga saling mengejek. Mengenai gagasan untuk menggantikan Dion, hal itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dia bahkan tidak akan memilih dunia ini daripada Dion. Seperti inilah pasangan suami istri itu tertidur dalam pelukan satu sama lain, berusaha menghilangkan stres dan kerja keras selama bertahun-tahun dengan istirahat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1919, tunggu saja. Aku merindukanmu, menghilang selama setengah dekade tanpa kabar seperti itu, seharusnya aku pergi dengan pria lain. Dion tersenyum, tidak menanggapi kata-kata Clara dengan serius. Ia menikmati perasaan saat Clara berada dalam pelukannya. Setidaknya saat momen itu cukup berbobot, pikiran pertama Clara bukanlah berdebat dengannya. Setelah beberapa hari beristirahat, Dion akhirnya terbangun dan menyadari bahwa ia telah dikelilingi oleh istri-istrinya. Perasaan itu membuatnya merasa puas. Clara menjauh, menatapnya dengan tatapan nakal. Dion langsung punya firasat buruk saat melihat gadis mungil Ri berlari keluar ruangan, menutupi bibir merah mudanya yang lembut dengan tangan kecilnya. Kamu harus istirahat, kami tidak ingin tubuh tuamu bertambah buruk. Garis-garis hitam mulai terbentuk di dahi Dion. Namun, hal ini hanya ditanggapi dengan tawa tertahan. Dion menoleh hanya untuk melihat Madeline dan Amporae menghindari tatapannya. Ayo, biar aku bantu kamu berdiri. Clara dengan peduli melingkarkan lengannya di bahunya, dengan hati-hati membantunya berdiri. Kamu seharusnya tidak terlalu membebani dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kudengar ini hal yang wajar bagi pria seusiamu. Bibir Dion terus berkedut. Dia benar-benar tidak punya respons. Semua kecerdasannya dan kecepatan berpikirnya yang cepat tiba-tiba menjadi sama sekali tidak berguna. Ini dia, sudah berakhir. Perang yang dia dan Clara mulai ketika mereka masih balita akhirnya berakhir. Clara telah menang. Bagian terburuknya adalah dia bisa merasakan bahwa dia masih belum dalam kondisi apapun untuk menebus kegagalannya yang terakhir saat ini. Dia hanya bisa membiarkan ki suci tingkat surgawi beredar perlahan di sekujur tubuhnya. Untungnya, cloningannya sudah sangat dekat untuk memahami berkah baru, atau siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menjadi lebih baik. Luka tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keparahannya, tetapi juga kualitas energi yang menyebabkannya. Luka yang sama dalam dan panjang yang disebabkan oleh orang suci dibandingkan dengan orang surgawi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang terakhir jelas jauh lebih sulit untuk ditangani. Adapun Dion, luka-lukanya disebabkan oleh kultivasi di alam abadi. Tubuhnya mengandung jejak kerusakan yang hanya dapat ditimbulkan oleh ki abadi. Inilah sebabnya mengapa sangat berbahaya baginya untuk berkultivasi di lingkungan seperti itu.
Ki abadi tidak lain hanyalah racun bagi seseorang dengan tubuh fana. Kurangnya, kecakapannya saat ini sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh tubuhnya secara tidak sadar. Kultivasi ganda membutuhkan energi yang tidak dapat ia berikan sekarang. Ya. Dion membiarkan Clara mendukungnya meskipun itu sama sekali tidak diperlukan. Bahkan jika dia tidak bisa berprestasi, itu tidak berarti dia tidak bisa menikmati tubuh istrinya. Clara mendesah. Kasihan sekali orang tua itu. Ingin memanfaatkan wanita muda yang lemah sepertiku, tetapi tidak bisa melakukannya meskipun aku menurunkan semua kewaspadaanku. Sungguh memalukan. Dion membeku, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Aku akan pergi menemui putriku tercinta. Aku tidak harus menerima ini. Dion menghilang dalam sekejap, meninggalkan 4 wanita yang tidak dapat menahan tawa mereka. Suara indah dari 4 suara merdu memenuhi planet Sol dengan suasana yang nyaman. Semua orang tampak sangat menyadari bahwa pemimpin mereka telah kembali. Kakek, ayah sudah kembali. Alauna kecil duduk di samping kitab jiwa dengan senyum cerah di wajahnya. Penampilannya tidak jauh berbeda dari bidadari. Rambutnya berwarna merah muda platina yang jatuh seperti air terjun yang halus. Kulitnya halus, sedikit berwarna perunggu hangat, tetapi juga sangat cerah. Rasanya seperti satu usapan saja dapat membuat indera Anda tenggelam dalam kelembutan yang tak berujung. Namun, fitur yang paling menarik adalah matanya. Matanya menyala dengan warna hijau kemiri yang lembut, penuh dengan ketajaman tersembunyi yang entah bagaimana tetap menenangkan. Ia mengenakan pakaian dengan warna ungu kesukaannya yang menonjolkan masa mudanya. Meskipun ia mewarisi banyak karakter dari ayahnya, tetapi satu hal yang ia abaikan adalah kurangnya selera mode ayahnya. Setidaknya, hal itu ia peroleh dari ibunya. Luna, yang tumbuh sebagai seorang putri, tentu saja gemar berpakaian bagus. Meskipun dia tidak keberatan Luna mengikuti Dion dalam segala hal, ini adalah satu hal yang tidak akan dia biarkan terjadi. Bah, sang bijak iblis menggeram menanggapi. Lupakan bocah ingusan itu, ceritakan pada kakek tentang kultivasimu. Tubuh Demon Sage sebenarnya sudah lama selesai. Tubuh itu berada di dekat Sol Tome dalam bentuk yang samar-samar menyerupai manusia tanpa ciri khas atau alat kelamin. Begitu Demon Sage memasukinya, tubuh itu akan kembali seperti dirinya dan Demon Sage yang telah lama mati akan muncul kembali di dunia ini. Namun, bahkan tanpa bentuk yang sebenarnya, tubuh itu memancarkan aura yang menindas. Jika Alauna belum menjadi ahli Dao Realam, dia tidak akan bisa duduk begitu dekat dengannya. Saat ini, Demon Sage sebenarnya hanya melayang di atas bentuk humanoid ini dalam wujud roh, berbicara santai dengan Alauna. Ayah, sebelum Alauna kecil bisa menjawab, Dion muncul tanpa riak sedikit pun, hanya untuk disambut oleh pelukan putrinya. Dion membelai rambutnya, merasa sedikit bersalah. Meskipun dia baru meninggalkannya saat dia berusia 21 tahun, dia tetap tidak berencana untuk berpisah darinya terlalu lama. Tidak peduli berapapun usianya, dia akan selalu menjadi gadis kecilnya di dalam hatinya. Demon Sage mengabaikan kehadiran Dion. Bahkan, saat Dion muncul, rohnya mulai menyatu dengan tubuhnya yang baru terbentuk. Tunggu saja, nak. Begitu aku menyatu dengan tubuhku, akhirnya aku akan menghajarmu habis-habisan dan membuatmu memanggilku ayah. Rasa frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun siap meledak. Tak lama lagi, Demon Sage yang terlupakan akan muncul kembali di dunia ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1920, benar. Mendengar perkataan ayah mertuanya, Dion merasa pusing. Pria ini adalah orang yang secara pribadi membantai binatang infernal embrionik eksistensi tinggi di masa jayanya. Jika dia benar-benar memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan saat kembali adalah menegaskan otoritasnya sebagai ayah Amporae, Dion hanya bisa menggertakkan giginya dan menghadapinya. Terutama karena tubuhnya tidak dalam kondisi kerja puncak saat ini. Sialan! Bagaimana kalau kau sedikit bersyukur karena aku telah menciptakan tubuh untukmu? Kalau tidak, bersyukurlah karena aku mengizinkanmu menggunakan Sol Tome secara gratis. Dasar pria picik, bukan salah Dion jika ia ternyata menjadi penerus sang Demon Sage yang dinubuatkan. Apa hubungannya dengan dirinya? Ia bahkan belum lahir. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Dion menginginkannya, fusi terjadi tanpa hambatan. Dunia mistis sang bijak iblis bergetar. Gelombang ki merah darah berputar kencang, menumpuk ke dalam wadah sang bijak iblis. Hanya butuh beberapa saat bagi Dion untuk menyadari bahwa ki merah darah ini sebenarnya adalah inti dari dunia mistis ini. Inti neraka besar yang sama yang pernah dilihat Dion bertahun-tahun yang lalu. Dia mengangguk pelan pada dirinya sendiri. Untuk merekonstruksi tubuh sekuat miliknya, bahan-bahan yang kuberikan memang tidak cukup. Kupikir aku bisa diam-diam membuatnya sedikit lebih lemah dari biasanya, tetapi tampaknya lelaki tua yang licik ini mengetahuinya. Tentu saja, Dion tidak akan pernah menyakiti ayah mertuanya.
Satu-satunya alasan mengapa ia berpikir seperti itu pada dirinya sendiri adalah karena caranya sendiri untuk bersikap picik. Ia telah memberi Sargeras material terbaik yang dimilikinya dan bahkan memberinya Meridian Half Fusion. Jika sampai pada hal itu, Dion bahkan akan memberinya satu set Meridian Fusion kelas bintang, tetapi itu akan sia-sia. Lagi pula, lelaki tua ini tidak pernah peduli dengan jalur jiwa, dia bahkan belum memahami Ki Comet. Meridian Fusion kelas bintang akan sia-sia baginya. Jadi 100% fusion yang diizinkan oleh Meridian setengah fusion paling cocok untuknya. Yang benar-benar mengesankan tentang Demon Sage adalah bahwa ia berhasil mengolah ulang jalur meridiannya sendiri untuk menyatukan ki konvensional dan vitalnya sendiri. Inilah sebabnya ia mampu melompat dari puncak Dao Stage ke-12 dan melawan makhluk tinggi. Menurut pengakuannya sendiri, ia berhasil melakukan fusion 50%, mirip dengan rangkaian Meridian Fusion tak lengkap, sendirian. Ditambah dengan konstitusi martial Sein miliknya, ia mampu mengatasi kesenjangan yang tak terbayangkan besarnya. Namun sekarang setelah dia berhasil menyelesaikan 100% fusion dan merekonstruksi tubuhnya dengan half-step Transcendence Infernal Core, Dion hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia nantinya. Suara retakan kaca yang tidak nyaman memenuhi telinga Dion. Betapa tidak bertanggung jawabnya. Dunia ini akan runtuh. Lengan Dion melingkari Alauna yang masih dalam pelukannya dan menghilang saat dunia mistik mulai runtuh. Ledakan. Begitu dia muncul bersama putrinya di luar wilayah kekuasaannya, pilar cahaya berdarah menembus langit. Pilar itu membentang lebih dari 300 meter lebarnya, tetapi tingginya tampak lebih dari 300 kilometer. Cahaya mulai menyusut perlahan. Prosesnya lambat, tetapi stabil, tidak pernah goyah bahkan sedetik pun. Seiring berlalunya waktu, samar-samar seseorang mulai dapat melihat sosok humanoid di tengah semuanya. Entah pada waktu yang tidak diketahui, Amporae muncul di samping Dion. Entah sadar atau tidak, tangannya yang kecil dan lembut itu menggenggam tangan Dion. Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Amporae masih tampak gugup. Jarang baginya untuk menunjukkan emosi apapun, tetapi kerutan kecil di alisnya yang indah itu menunjukkan banyak hal. Karena Dion tahu bahwa dia tidak waras, dia tidak berusaha mengatakan apapun untuk menenangkannya. Sebaliknya, dia memegang tangannya tanpa suara, menunggu Demon Sage akhirnya muncul kembali di dunia ini. Tak lama kemudian, para jenderal iblis juga mulai berkumpul. Banyak dari mereka yang telah mempersiapkan diri untuk perjalanan ke aliansi Sprite, tetapi bagi mereka, kemunculan kembali dermawan mereka lebih penting daripada 10 aliansi Sprite. Saat itulah wujud asli Demon Sage mulai terlihat. Dia adalah pria jangkung. Meskipun dia lebih pendek dari raksasa, dia masih lebih dari 7 kaki tingginya. Tubuhnya sangat kurus, tetapi serat ototnya sangat halus sehingga orang bisa melihatnya mengalir di bawah kulitnya. Setiap bagian tubuhnya terpahat sempurna, bahkan kelompok otot terkecil pun berdenyut dengan vitalitas. Rambutnya merah menyala dan berdarah. Tidak seperti warna merah keemasan lembut putrinya, tetapi hampir merah marun gelap. Matanya seperti genangan darah yang dalam, orang bisa tenggelam dalam keputusasaan hanya dengan menatapnya. Namun, entah bagaimana ia berhasil menjadi pria yang sangat tampan. Sulit dipercaya bahwa orang seperti ini bisa kalah. Namun, kenyataannya adalah bahwa ia tidak kalah dengan cara biasa. Jika kekuatan luar tidak memanfaatkan ketidakhadirannya, Dion merasa bahwa jatuhnya kekaisarannya tidak akan semudah itu. Dion samar-samar merasa perlu berterima kasih kepada kekuatan luar tersebut. Jika ia harus berhadapan dengan Demon Sage alih-alih menjadikannya sekutu, meskipun ia tidak akan pernah mengakui kekalahan kepada siapapun, akan sulit baginya untuk menaklukkan Demon Sage lebih cepat daripada The Entity dapat bangkit. Tatapan Demon Sage tertuju pada Dion saat ki merah di sekelilingnya secara ajaib memanifestasikan jubah merah yang indah. Melihat cahaya nakal di matanya, Dion tanpa malu-malu menempatkan Amphorae dan Alauna di hadapannya, menyebabkan tawa meledak di antara para jenderal iblis. Tepat saat dia hendak mengejek Dion, Demon Sage terhenti sejenak. "Kamu terluka, cukup parah, ya, jadi kau tidak akan memukuli menantumu yang terluka tanpa rasa malu, kan?" Bayangkan bagaimana perasaan Amphorae dan Little Alauna. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.